Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romut Tazi Pautar. Nah, di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat untuk melengkapi tugas saya dari Pak Diki yang dari mata kuliah Operating System untuk bagian prakteknya. Nah, di bagian prakteknya ini saya mendapat materi yaitu pemahaman mendalam tentang sel Linux ya. Nah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu apa sih itu sel? Sel adalah program yang berfungsi untuk sebagai penerjemah perintah antara pengguna dan sistem operasi. Sel menerima input dari pengguna dan meneruskan perintah tersebut ke kernel untuk dieksekusi. Memahami sel adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan Linux. Nah, apa sih itu sel? Sel itu misalnya kalau di Windows kita itu seperti CMD-nya gitulah. Tapi kalau di Linux ini, biar bisa kita menggunakannya dengan optimal, kita tuh biasa harus menggunakan shell. Soalnya dia nanti akan ada perintah-perintahnya khusus untuk menjalankan oh, hal-hal yang sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, yang berikutnya itu jenis-jenis shell. Ada beberapa jenis shell dalam Linux, termasuknya bash, zsh, dan fish. Setiap jenis sel memiliki fitur dan kemudahan penggunaan yang berbeda. Memilih sel yang tepat dapat membantu pengguna dalam meningkatkan produktivitas dan kenyamanan saat bekerja. Nah, yang berikutnya itu ada apa itu sih sel bash? Sel bash atau born again shell adalah sel yang paling umum digunakan di Linux. Bash menawarkan fitur seperti command completion, history, dan scripting yang kuat. Pengguna dapat memanfaatkan Bash untuk mengotomasi tugas sehari-hari. Nah, itu dia. Yang berikutnya itu ada sel ZSH. ZSH adalah sel yang lebih canggih dengan banyak fitur tambahan dibanding Bash ya. ZSH mendukung plugin, template, dan penyelesaian otomatis yang lebih baik. Ini menjadikannya pilihan populer di kalangan pengguna yang mencari kustomisasi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi biasanya pemula itu kan pakai Bash gitu loh. Nah, kalau udah agak-agak bisa dikit ya kan, udah bisa lah pakai ZSH gitu. Nah, yang ketiga itu ada Fish atau Friendly Interactive Shell. Dirancang untuk menjadi lebih ramah pengguna dengan sintaks yang mudah dibaca. Fish menawarkan penyelesaian otomatis yang intuitif dan sistem bantuan yang terintegrasi. Ini sangat cocok untuk pemula yang mulai menggunakan Shell. Nah, Fish ini juga ya mirip-mirip kayak Bash lah mungkin ini ya. Soalnya dia itu lebih ke arah untuk ke pemula dia. Soalnya dia dari namanya kita kan tahu, friendly interactive shell, friendly, ramah pengguna. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada hak akses di Linux. Hak akses di Linux itu mengatur siapa yang dapat mengakses dan mengubah file atau directory, ya, yang dimana terdapat tiga jenis hak akses, yaitu read, write, dan execute. Memahami hak akses yang sangat penting untuk menjaga keamanan integritas sistem. Nah, untuk biasanya ini ketiga hak akses ini bisa dimiliki oleh seorang administrator ya atau host. Nah, untuk sebagai pengguna kita itu biasanya bisa memiliki tiga jenis hak jenis ini jika administrator memberikan kita izinnya loh. Seperti itu. Makanya untuk mau memiliki hak akses kita harus mengkoordinasikan kita ke admin agar bisa menjalankan ketiga hak akses ini ya. Nah, mengolah hak akses. Pengguna dapat mengolah hak akses dengan menggunakan perintah seperti chmod, chown, dan chgrp. Dengan perintah akses ini, pengguna dapat mengubah hak akses file dan direktori sesuai dengan kebutuhan, menjaga keamanan sistem secara aktif. Nah, perintah-perintah ini biasanya digunakan itu untuk admin, mengubah hak akses yang dimiliki seorang pengguna di dalam operating system Linux ini. Nah, manajemen perintah di Linux. Manajemen perintah di shell Linux melibatkan penggunaan perintah dasar seperti ls, cd, dan cp. Memahami penggunaan perintah ini dengan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pengguna untuk mengelola file dan direktori yang lebih baik. Nah, ini tuh untuk ke arah pengaturan file programnya ya, di dalam Linux nanti. Ada di ls, ada di cd, dan ada di cp. Nah, yang berikutnya itu scripting di shell. Scripting di shell memungkinkan pengguna untuk menulis program kecil untuk mengautomasi tugas. Dengan menggunakan bash script, pengguna dapat menjalankan serangkaian perintah secara otomatis, menghemat waktu, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia atau human error ya. Nah, yang berikutnya itu ada tips and trick untuk shell ya. Nah, ini tips and trick yang saya
temukanlah di berbagai source dan ada komunitas lah beberapa yang bilang seperti ini ya kan. Beberapa tips untuk menggunakan sel secara efektif termasuk menggunakan alias, menggunakan tab completion, dan memahami histori perintah. Menggunakan teknik ini dapat meningkatkan efisiensi dan membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan ya. Nah, setelah itu saya akan memberikan kesimpulan dari PPT saya ini. Pemahaman mendalam tentang sel Linux termasuk jenis, hak akses, dan manajemen perintah sangat penting untuk pengguna. Dengan menguasai sel, pengguna dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam menggunakan sistem Linux secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT saya untuk materi dari praktek ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Dan apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf sekali karena di sini juga kita semua sama-sama belajar ya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.